dalam pendekatan kualitatif, di situ diperkenankan. Jadi refleksinya itu adalah mulai kita melakukan analisis dan abstraksi. Contoh yang ketika waktu itu saya paparkan dalam presentasi waktu itu, contoh yang lain gitu ya, lain dalam arti saya ambil dari beberapa sumber, misalkan jadi terkait dengan contohnya ya, untuk isinya itu di suatu pagi misalkan ada seorang guru yang memang berhalangan untuk masuk kepada suatu kelas gitu. Di situ ada yang anak-anak, ada yang sedang bermain sambil melempar penghapus dan sebagainya gitu. Dan ada beberapa juga murid yang membawa makanan ke ruangan tersebut. Di situ ada meja ditata di depan dan meja anak-anak ada di belakang dan di samping dan berantakan begitu sebagainya. Nah, di jam tersebut memang suasana kelas sangat riot begitu dan tidak berantakan. Nah, ini bisa menjadi isi dari catatan lapangan apa yang peneliti lihat di situ dan peneliti rasakan. Nah, untuk refleksinya berarti di jam pelajaran ruang kelas ditinggalkan oleh guru begitu. Nah, itu bisa jadi refleksi, artinya kesimpulan sementara yang peneliti dapatkan ketika melakukan penelitian gitu. Kalau yang isinya itu berupa naratif gitu, narasi, diceritakan saja bagaimana misalkan ketika saya melakukan wawancara kepada kepala dinas kesehatan, di situ kepala dinas kesehatan ketika ditanyakan terkait dengan BOK ataupun dana DAK gitu, operasional yang khusus yang 750 juta, ekspresi dari kepala dinas kesehatan tersebut sedikit berbeda, dan yang awalnya itu komunikasi cukup aktif dan komunikasi berjalan baik, tapi ketika ditanyakan hal yang cukup sensitif terkait dengan anggaran, ada sedikit ekspresi yang berubah. Dan waktu itu juga Pak Kepala Dinas Kesehatan memanggil bawahannya untuk membantu untuk menjelaskan. Nah, ini sebagai isi dari catatan lapangan. Dan refleksi dari peneliti berarti misalkan tidak efektifnya ataupun efektivitas anggaran yang disalurkan dari pusat ke daerah tidak berjalan dengan baik. Nah, itu bisa jadi refleksi. Jadi sudah ada analisis sementara. Nah, kita agak kembali ke yang sebelumnya ya, itu terkait dengan catatan lapangan dan hasil perbatim ataupun wawancaranya. Nah, ketika kita melakukan coding, seperti tadi ya, misalkan kodenya itu tadi yang gizi ya, terkait dengan gizi, itu bisa menjadi kode yang kita ambil dari transkrip wawancara gizi di situ. Nah, dari gizi ini apa saja sih yang dipaparkan oleh teman-teman di puskesmas, katakan, oh ini ada wawancaranya, diambillah dari transkrip wawancara tersebut dan dimasukkan kepada kodenya, itu adalah gizi gitu. Nah, untuk yang lebih luasnya lagi dari kode itu ada sebuah tema besar gitu. Nah, misalkan dari gizi ini, untuk temanya adalah, kalau gizi itu lebih kepada pemberian pangan yang sehat gitu. Pemberian pangan yang sehat ataupun pangan yang cukup ataupun apalah gitu, untuk tema-tema yang sesuai dengan kode tadi. Ataupun misalkan tema yang bisa lebih besar ataupun contoh dari literatur, katakan ini contoh lain ya di luar dari yang saya sebutkan barusan. Misalkan relasi gender, nah itu tema besar ya. Nah, dari relasi gender ini kode yang bisa kita ambil misalkan interaksi antara perempuan dengan laki-laki seperti apa gitu. Terus bagaimana perbatinnya, bagaimana hasil wawancaranya di lapangan terkait dengan relasi gender sebagai sebuah tema gitu. Nah, ini teman-teman peneliti harus pandai-pandai. Bentuk konkretnya, ada beberapa kolega saya yang memang dalam melakukan ini tuh ada yang disebut dengan memo-memo gitu. Jadi teman-teman bisa membeli tuh yang bisa ditempel di dinding gitu. Jadi ini sebagai contoh untuk tema tertentu begitu. Tema tertentu ditulis di situ dan kodenya apa saja gitu, kata-kata apa saja, kata-kata kunci apa saja begitu. Dan yang terakhirnya itu hasil wawancaranya terkait dengan itu apa ditempel gitu. Itu memang yang manual ya. Kalau sekarang kan ada aplikasi. Saya sempat membaca jurnal terbaru juga, ada yang disebut dengan QDAS.
kualitatif data analysis. Jadi yang menggunakan software itu tidak hanya dalam pendekatan kuantitatif, misalkan dengan SPSS ataupun sebagainya. Di kualitatif pun ada yang disebut dengan NVivo ataupun sebagainya. Ini beragam gitu. Misalkan dengan QDA saja, dalam riset tersebut hanya cukup dengan menggunakan Word, aplikasi Microsoft Word. Di situ teman-teman peneliti bisa saja dengan menggunakan secara manualnya tema kode-kodenya apa saja begitu dan temanya apa saja. Terus disimpan di bagian akhirnya wawancaranya apa saja gitu. Nah, ini akan sangat membantu nanti ketika teman-teman melakukan report ataupun melaporkan ataupun menulis. Begitu juga dengan skripsi, teman-teman bisa dengan menggunakan cara tersebut gitu. Jadi bukan hanya ada di pikiran saja dan lalu menuliskan tanpa ada bukti yang otentik. Karena banyak juga yang pengkritisi pendekatan kualitatif dikatakan tidak objektif, sangat sekali subjektif, bagaimana si penelitinya saja. Tentu itu akan terbantahkan ketika kita memegang apa yang disebut dengan transkrip wawancara gitu. Jadi sangat penting ketika misalkan seorang peneliti kualitatif, tentu ini yang sifatnya ini ya yang open data gitu. Artinya penelitian yang bisa kita terus terang, yang reaktif, peneliti berterus terang, kita akan melakukan penelitian, tentu rekaman wawancaranya bisa disimpan. Nah, mungkin berbeda yang sifatnya non-reaktif, si informan tidak merasa menjadi bagian penelitian, katakan informasi yang digali dari data intelijen seperti itu. Seperti yang ramai juga terkait dengan mungkin teman-teman yang membaca Tempo terkait dengan tes TWK ya, ataupun juga bagaimana ada profiling terhadap pegawai KPK yang quote-unquote tidak diloloskan seperti itu. Di situ ada dilakukan wawancara juga teman-teman. Tapi bisa saja dengan data-data ataupun instrumen-instrumen ataupun alat-alat di teman-teman intelijen itu ya, mungkin teman-teman suka melihat film-film yang sifatnya intelijen, itu bisa dipasang berupa chip ataupun alat rekaman yang mikro, dan itu juga bisa sebagai ataupun dengan penyadapan dan sebagainya. Itu cara-cara yang memang yang sifatnya non-reaktif gitu, dan bukan secara penelitian seperti biasa periset melakukan penelitian begitu. Nah, poin pentingnya adalah bahwa data rekaman ataupun ya catatan lapangan ini menjadi bahan yang penting ketika misalkan penelitian kita itu ada yang men-challenge-nya gitu. Karena tidak sedikit kalau memang para peneliti dikatakan di kontestasi di jurnal internasional itu saling membantah tulisan dan sebagainya. Oh, sorry, kita lewat 1 menit. Dan paparan dari saya kira dicukupkan sekian. Oke teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat secara praktis untuk riset teman-teman dan juga sebagai hazanah dari materi di pengantar metodologi penelitian sosial. Terima kasih, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.